Shalom, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Oksen Yulita, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan bidang studi pendidikan agama Kristen. Nomor induk mahasiswa 2501062141 dari LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik kinerja di SDS Sukses Abadi dengan tema Tuhan memelihara saya untuk kelas 6 SD. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Miss. Semua sehat? Sehat, Miss. Gimana perasaannya dalam hari ini? Apakah kamu senang hari ini? Senang, Miss. Darlin, apa kabarnya hari ini? Kamu bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Sudah makan? Iya. Sebelum kita mulai, Miss mau absen dulu ya. Oke, yang Miss panggil, jawab dengan, ayo Miss, hadir Miss, ketika seperti saya, oke? Yang pertama, Alvaro. Tuh, tidak masuk, tidak langsung ya, mungkin dia sakit ya. Angelia. Oke, masuk juga. Elorbi. Hadir, Miss. Oke, hadir. Caroline. Hadir, Miss. Ya. Darlin. Ya, oke. Natania. Iya. Kalau ini semua hadir ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta Fiona diminta dalam doa. Silakan Fiona. Ya, kalau begitu. Teman-teman bagi sini kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Fiona. Silakan duduk. Yuk, satunya ya.
saya. Tuhan memelihara saya. Pelajaran yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan itu sangat peduli. Sangat apa? Peduli. Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita, dan kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara kita semua. Oke, ini semua ajak kalian supaya nggak terlalu tegang ya. Masih ingat ice breaking yang tepuk pagi, siang, malam? Mau lihat siapa yang fokus, siapa yang sudah ngantuk, kami sudah siap ya. Oke. Tepuk pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ini dia. Oke, tepuk tangan buat kami semua. Ya. Apa kita harus fokus supaya kita belajar ini bisa semangat? Oke. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan. Oke, di sini kita ada punya apa ini? Punya apa? Apa ini? Pakainya. Untuk apa? Biasanya kalau pakai untuk apa saudara-saudara? Iya. Melindungi kita dari ada hujan, ada panas. Kalau misalnya pulang dari sekolah, mami kepanasan gitu jemput kalian kan? Kita pakai payung. Kita pakai payung supaya kita tidak kepanasan, kepala kita tidak pusing. Waktu hujan juga. Ya, enak ya kalau hujan, main-main hujan kan? Tapi kalau keseringan bisa sakit kepala. Kalau pergi ke warung beli barang, hujan juga tidak enak, makanya harus pakai. Ini suku apa ini payung kok dibawa? Sekarang tidak hujan, tidak panas. Nah, kita mau belajar bermain satu hal. Nah, di depan kalian ini ada tulisan apa? Kok bisa baca kan? Nah, hari ini kita mau belajar nih bagaimana. Nah, ini apa yang Miss kalau bawa ini apa Miss? Nah, payung ini merupakan lambang dari perlindungan Tuhan. Nah, ini bagaikan hujan yang jatuh pada kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memahami makna dan cara Allah memelihara umat Allah. Dan setelah kita memahami cara dan maknanya, nanti kita juga memahami apa saja contoh-contoh atau cara Allah memelihara kita dan mempunyai sikap bersyukur betapa Tuhan sangat baik terhadap anak-anak. Oke, nah sekarang Miss mau bagikan sebuah cerita kepada kalian, cerita tentang itu. Bisa kelihatan ini ceritanya? Terus bagi dulu kertasnya untuk biar kelihatan. Kelihatan nggak? Dari yang cerita kelihatan. Ayo kita baca sama-sama, kita perhatikan. Ini merupakan siapa namanya? Ini adalah seorang anak yang berkebutuhan khusus. Namanya adalah Tito. Nah, Tito ini merupakan anak yang berbeda dengan kondisi kalian sebenarnya, ya. Nah, tetapi Tito ini rajin belajar.
menjadi penghalang untuk menuntut ilmu. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita ya. Kalian sudah dibagi dalam 4 kelompok. Dan di sini kita kalian belajar tentang kisah di dalam Matius. Akan ditampilkan Matius di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13. Ini ayatnya ya. Di sini kita melihat bagaimana seseorang itu mempunyai masalah dalam kehidupannya. Di sini ada seorang yang sakit, yaitu seorang yang sakit lumpuh hamba dari perwira di Kapernaum, memelihara umatnya. Nah, di dalam bis yang sudah kasih kepada kalian, tolong didiskusikan di dalam kelompok kalian ya nanti setelah kalian berdiskusi, setiap kelompok maju ke depan, oke? Untuk menceritakan apa yang sudah didapatkannya dari pembahasan yang kalian bahas dalam kelompok, oke? Bisa? Bisa? Kalau ada yang tidak jelas, boleh tanya ke Miss. Apa sih yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Siapa yang siap untuk presentasi di depan terlebih dahulu? Siapa yang siap untuk maju ke depan? Silakan. Tetap ya, silakan. Bersama dengan teman-temannya maju ke depan. Di depan situ, berdiri. Ya, teman-teman dengar nggak? Yang dikatakan oleh Natasha, arti alat memelihara adalah alat. Oke, lanjut. Kalau Limba, Allah memelihara manusia karena manusia berharga di mata Allah. Apa arti Allah memelihara? Allah menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia. oke. Arti alat memelihara adalah alat memenuhi kebutuhan manusia. Betul. Next, kita. Mengapa Allah memelihara manusia karena manusia percaya dan merasa di mata Allah. Oke, thank you. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Kalian sudah berusaha menjawab dan berdiskusi dengan teman-temannya. Bagaimana sih, apa sih arti alam memelihara? Jadi apa arti alam memelihara? Allah menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia. Iya, alam menjaga, alam memelihara, alam memenuhi kebutuhan manusia. Itu artinya alam memelihara. Melindungi termasuk tidak? Termasuk. Mencukupkan makanan termasuk tidak? Iya, termasuk. Lalu bagaimana cara alam memelihara manusia? Caranya? Iya, melalui banyak hal ya. Dengan Allah mengirimkan orang menolong kita, benar? Benar. Coba ingat-ingat, siapa di dalam hidupmu yang paling berjasa memelihara kamu? Yang orang. Iya. Orang, manusia. Orang tua. Ya, Tuhan memelihara kita melalui orang tua. Coba kamu bayangkan, kalau tidak ada orang, bagaimana? Kalau nggak ada orang tua, iya kamu lihat waktu masih kecil orang tuanya pergi gimana? Enak nggak? Enggak. Wah, tidak bisa hidup ya, tidak bisa makan nih. Terus melalui siapa lagi Allah memelihara kita? Siapa lagi? Hari ini Miss mau tanya sama kalian, siapa di antara kalian yang suka menggambar? Suka membuat cerita? Ya, jadi untuk aktivitas kami sini, Miss mau kalian satu, boleh pilih ya. Kalau yang suka menggambar silahkan menggambar. Kalau suka membuat cerita silahkan membuat cerita. Kalau suka membuat puisi silahkan buat puisi. Kalau suka buat poster itu kan poster itu gambar, tapi ada tulisannya. Oke? Kalau gambar saja tidak ada bukan poster. Kalau poster itu
gambar dan ada tulisannya. Itu kalian boleh bebas, oke? Kamu boleh. Oh, tidak cukup waktu nah jadi pilih salah satu saja ya, oke? Apa yang harus dilakukan adalah tuliskan atau gambarkan bagaimana kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, kalau gambar, kamu gambar apa? Kamu bisa gambar seperti orang yang sedang memberi sesuatu kepada orang lain. Dipen aja ya, Miss. Ya, boleh kamu buat secara indah. Terus kalau contohnya membuat puisi, kamu boleh buat puisi tentang berbagi kepada orang lain. Ya, siap? Nanti kamu buat secantik mungkin, seindah mungkin. Kasih waktu berapa menit ya? 15 menit boleh? Ya boleh 15 menit. Hah? 20 menit? Kasih gambarnya di sini, tulis di sini ya. Ini kertasnya, jangan lupa dikasih nama kan ya. Ya. Oke, boleh dikerjakan langsung. Boleh puisi. Ya. Boleh dihias dengan manis ya, dengan bagus ya. Iya, harus diwarnai. Pokoknya boleh, kamu berterima kasih betapa. Ya, dibuat yang seindah mungkin ya. Ucapan syukur Tuhan sudah menolong, sudah memelihara. Boleh, berarti ada orang pribadi. Boleh, berarti kamu di dalamnya harus bilang thank you guru gitu ya. Terima kasih guru ya. Ya, puisi terima kasih guru. Konsepnya seperti ini, kita bersyukur tiba-tiba terima kasih tanpa gesek. Kita akan oleh dengan menjaga diri kita dengan itu sama kayak dalam Korintus kan, Tuhan bilang diri kita ini adalah baik roh kudus, jadi kita harus menjaga bila kita menjaga
kita itu termasuk kita mensyukuri peliharaan. Iya benar, peliharaan Tuhan, kesehatan dan perlindungan ini. Ini apa itu? Itu sebenarnya itu barangnya. Sarapan? Kamu bagus gambarnya. Keren dong. Sarapan? Kasih jempol itu. Namun lagi selesai? Sudah? Oke, sudah semua belum? Oke, sudah kedua. Oke, sudah. Ayo. Kalau sudah selesai kita taruh di papan tulis biar teman-teman bisa lihat. Sudah yuk? Sudah? Oke, sudah. Oke, sudah semua? Oke, jadi ayo kalau sudah sambil menunggu teman-temannya, coba lihat kalian teman-teman di depan ini, semua dari depan dulu. Nah, ini adalah beberapa karya teman-teman kamu yang mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari adalah Allah memelihara kita. Bagaimana Robi cara Tuhan memelihara kita, Robi?
Mereka orang baik di sebelah kita. Iya, tepat sekali. Bagaimana cara memelihara orang? Dengan cara memberikan Hei. Ya, anak-anak, bagaimana perasaanmu? Halo, bagaimana perasaanmu? Kalau setelah mengetahui bahwa Tuhan memelihara kita, bagaimana perasaannya? Maukah kalian bersyukur? Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik, sudah memelihara kita. Iya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kita. Nah, habis katanya nih, Natasha, ada yang mau ditanya? Apa yang sudah kamu pelajarin hari ini, Natasha? Iya, Robi, apa yang kamu pelajarin hari ini, Robi? Yes, Louis, apa yang dipelajarin hari ini, Nak? Iya, Rafael, apa yang sudah kamu pelajarin hari ini? Melihara diri kita dengan beri iya, bahan-bahan ada mama dan sebagainya. Ini pelajaran kita sudah selesai. Kita akan menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Iya. Buku-bukunya dirapikan dahulu. Dirapikan. Dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Semua berdiri. Kita berdoa. Minta salah satu dari kita, yaitu Robin bisa berdoa, mungkin. Ya, oke. Maka kita berdoa ya. Robin, let's pray. Mama kita berdiri semua. Thank you, Titi.